dulu, boleh ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke. Hari ini pada masuk semua apa enggak ya? Ada satu yang nggak masuk, Ibu. Oke, Ibu absen dulu aja ya. Maya, Hadir. Afrina, Hadir. Imelda. Nggak masuk, Ibu. Kenapa tuh? Nggak tahu. Nggak ada keterangannya. Ada surat? Nggak ada surat. Bu Alfa aja ya kalau gitu. Iya. Hari ini kita mau belajar tata rias wajah geriatri. Ada yang udah tahu belum tata rias wajah geriatri itu apa? Saya Ibu. Boleh apa tuh? Kalau menurut saya, tata rias geriatrik itu merupakan tata rias yang make up yang untuk orang-orang yang sudah berusia. Ya, benar. Benar Maya. Jadi sebelum kita memulai itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama ada menjelaskan pengertian dan karakteristik dari kulit lansia. Yang kedua ada mengidentifikasi permasalahan kulit pada usia geriatri. Yang ketiga memberi alat, bahan, dan kosmetik yang tepat untuk lansia. Yang keempat melakukan persiapan dan prosedur tata rias geriatri. Dan yang kelima menerapkan teknik koreksi rias wajah di geriatri. Di sini ada yang ditanyakan? Belum Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Ini tadi yang dijawab oleh Mayang ya, apa itu tata rias geriatri? Seni merias wajah yang dikhususkan untuk klien pada usia 60 tahun ke atas dengan mempertimbangkan perubahan fisiologis kulit, kondisi kesehatan, dan kebutuhan estetika yang sesuai. Di sini tuh ada geriatri. Geriatri yaitu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kesehatan orang yang lanjut usia 60 tahun ke atas. Lalu ada rias geriatri yaitu merias dengan menyelesaikan teknik pada kondisi kulit lemah, kering, tipis, dan gendut. Lalu yaitu ada tujuan utama mempercantik tampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan merawat kulit lansia. Lalu ada karakteristik dari kulit lansia. Ada dehidrasi dan kering, kelenjar Nah, oke, lanjut. Di sini ada karakteristik dari kulit lansia ya. Yang pertama ada dehidrasi dan kering, kelenjar sebaseus dan keringat berkurang, kulit kehilangan kelembapan lebih cepat. Lalu ada elastisitas yang turun, produksi kolagen dan elastis menurun, itu dapat menyebabkan kulit kendor dan tidak kencang. Lalu ada keriput dan garis halus, ekspresi wajah beruang dan hilangnya lemak seputar menimbulkan kerutan di dalam. Lalu ada hiperpigmentasi bintik-bintik coklat atau age spot, muncul akibat sinar paparan UV yang bertahun-tahun. Kadang kan orang zaman dulu kan jarang ya untuk menggunakan sunscreen ya, jadinya bisa muncul hiperpigmentasi atau age spot. Lalu kulit tipis dan sensitif itu lapisan dari yang menipis, terus ada gejala yang lebih terlihat dan mudah muat. Lalu ada pori-pori membesar, kehilangan garis kulit, membuat pori-pori membesar, kehilangan garis kulit, membuat pori-pori tambah lebih besar dan terbuka. Ada yang
Memberi tekanan kuat pada kulit yang tipis atau sensitif. Di sini ada yang ditanyakan dulu. Saya lanjut ya. Lalu di sini ada koreksi bentuk wajah pada lansia. Ada pipi dan mata, ada dahi, ada mata, ada hidung dan bibir. Biasanya itu pipi turun dan rahangnya melebar karena gratifikasi. Lalu ada kontur di bawah tulang pipi. Lalu ada dahi, karena dahi biasanya kan cenderung lebih terlihat lebar ya kalau lebih lansia itu. Nah, lalu ada kelopak mata, biasanya kelopak matanya turun, terus lingkaran matanya hitam. Nah, lalu ada hidung, hidungnya biasanya lebih besar atau melebar, dan bibir biasanya menipis atau muncul dari sisi. Nah, sini ada ditanyakan dulu. Nah, di sini ada keselamatan kerja dan etika profesional. Pertama ada higienitas dan sanitasi. Di sini ada keselamatan kerja dan etika profesional, ada higienitas dan sanitasi. Yang pertama kita cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan merias. Lalu kita harus sterilkan alat yang kita pakai, dan kita harus menggunakan kuas sekali pakai untuk klien, dan kosmetik tidak boleh digunakan bersama-sama. Lalu ada komunikasi dan etika, kita harus selalu konsultasi sebelum memulai merias. Lalu kita harus berbicara sopan, sabar, dan penuh empati. Lalu kita harus menghormati permintaan dan keterbatasan klien, karena klien kita lansia ya. Dan jangan buru-buru, karena lansia itu biasanya butuh waktu lebih lama. Nah, lalu ada keselamatan klien. Kita tanyakan dulu riwayat alergi dan kondisi kulitnya. Lalu kita uji produk baru di area kecil dulu atau pet test. Lalu dari produk yang mengandung parfum yang sangat kuat, karena biasanya orang tua kan rentang pusing ya. Jadi itu kalau parfum ada produk yang mengandung parfum atau baunya yang lebih nyaman, pasti mereka bakal pusing. Lalu kita posisikan klien dengan senyaman mungkin. Nah, di sini sebelum itu kan kita udah tahu nih ada teknik-teknik tadi, kita kan tapi belum tahu kan cara meriasnya itu secara langsung gimana. Jadi kita lihat video dulu ya.
jam setengah.